dari LPTK Universitas Mulia Kudus Prodi PGSD dengan nomor induk mahasiswa 2024300021. Hari ini, Rabu 21 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja pada UKP PPG di kelas 5 SD 40 Cangkring dengan materi Sistem Pencernaan Topik Makanan Bergizi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare dinten niki? Alhamdulillah. Sehat sedanten nggih? Nggih. Alhamdulillah. Nah, pagi ini masih semangat? Masih. Coba Bu Aulia cek dulu semangatnya. Dengan tepuk semangat bisa ya? Yuk, tepuk semangat. Alhamdulillah, semangat semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Ayo, Mbak Ara, yuk dulu berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, coba semuanya berdiri. Coba diperiksa kerapiannya sudah lengkap semua. Bawa sabuk. Coba di sekitarnya dicek ada sampah atau tidak. Kalau ada diambil, disimpan dulu. Sudah? Ya, silakan duduk kembali. Nah, ada yang bisa menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu? Semuanya bisa? Ya, siapa yang mau mewakili? Maju ke depan. Kita menyanyikan lagu daerah. Daerah mana ini? Jawa Tengah. Ayo, siapa yang mau maju? Mbak Najwa, ayo. Ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Nah, dari lagu Suwe Ora Jamu tadi, pernahkah kalian minum jamu? Jamu apa yang pernah kalian minum? Kunir asem, terus apa lagi? Beras kencur? Pernah? Nah, jadi dari lagu yang kalian nyanyikan tadi itu, jamu itu fungsinya biasanya untuk apa? Nah, mengobati penyakit secara tradisional atau menjaga kesehatan tubuh. Biasanya kalau mengobati itu kan ada hubungannya dengan penyakit. Kemarin kita sudah belajar tentang penyakit gangguan pencernaan pada manusia. Masih ingat apa saja? Apa? TBC? TBC itu pencernaan? Ayo, apa yang pencernaan? Asam lambung, usus buntu, sembelit, dia. Nanti setelah kita belajar tentang gangguan organ pencernaan, kita akan belajar tentang bagaimana mengatasinya, yaitu salah satunya dengan makan makanan yang bergizi. Coba sebelumnya Bu Aulia tanya, pernah nggak kalian lihat makanan ini? Yang ini namanya apa? Kerak telur. Itu makanan daerah dari mana? Jakarta atau dari suku Betawi. Tahu nggak bahan-bahannya dari apa? Kerak telur berarti dari apa? Dari telur.
ke beras ketan. Nah, terus yang sebelahnya duduk dari mana? Dari Jogja. Apa? Tahu tempe. Ini bahan utamanya apa? Tewel. Tewel itu apa? Nangka muda. Bukan durian ya. Nangka muda. Udah pernah makan nangka muda? Nah, selanjutnya, jadi nanti kita yang pertama kalian akan menganalisis tentang zat gizi yang ada pada bahan makanan. Yang kedua, kalian nanti akan menganalisis makanan daerah yang ada di daerah kalian. Di mana ini? Kudus. Terus kemudian kalian nanti dapat menyajikan hasil kandungan makanan yang kalian analisis, dipresentasikan. Kita masuk ke pembelajaran intinya. Nah, mengapa manusia memerlukan makanan yang bergizi? Kenapa kok kita harus makan makanan yang bergizi? Agar sehat. Kalian belajar itu butuh energi. Kamu dapat energi dari mana? Dari makanan. Apakah makanan yang kalian konsumsi selama ini itu sudah sehat? Sudah belum? Kalau dari rumah pasti Bu Aulia percaya kalau makanannya sehat. Tapi kalau di sekolah, ayo makanannya apa? Beli sosis, beli es yang banyak berwarnanya. Sehat deh? Tidak. Makanya kita harus menjaga makanan agar tetap bergizi. Contohnya makanan-makanan yang ada di Kudus sendiri, makanan khas itu sudah termasuk makanan yang bergizi. Coba kita lihat. Ada soto kerbau. Ada yang pernah makan? Nah, bahannya dari apa? Daging kerbau. Terus ada apanya? Mie putih, ada kolnya, ada togenya. Nah, terus kenapa kalau di luar kota itu biasanya soto itu pakai daging sapi? Kalau di Kudus khasnya pakai daging kerbau. Kenapa? Karena tidak boleh menyembelih sapi. Kenapa kok nggak boleh menyembelih sapi? Nah, itu bentuk toleransi yang digerakkan oleh siapa? Sunan Kudus. Karena dulu Kudus itu mayoritasnya beragama Hindu. Agama Hindu itu tidak boleh menyembelih sapi. Terus ada lagi jenang Kudus. Pernah makan jenang? Biasanya kalau ziarah, orang-orang ziarah itu oleh-olehnya beli jenang. Bahannya apa? Beras ketan, gula merah, terus. Nah, selanjutnya, nah ini tadi ada soto Kudus. Bahan utamanya daging. Nah, kalau soto Kudus dagingnya daging apa? Kerbau. Daging kerbau itu mengandung apa? Di sini mengandung protein. Terus pagi mengandung vitamin B. Apa itu karbohidrat? Apa itu lemak? Nanti kita pelajari. Nah, yang pertama, jadi makanan bergizi itu terdiri dari dua jenis, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makro itu artinya apa? Besar. Jadi dibutuhkan tubuh itu dalam jumlah yang besar. Sedangkan mikro itu artinya kecil, hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar itu apa? Karbohidrat, protein, lemak. Yang pertama, karbohidrat. Coba dibaca enggak karbohidrat? Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh agar memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas. Jadi sumber energi utama itu dari karbohidrat. Kamu bisa kenyang itu dari karbohidrat. Apa saja contoh karbohidrat yang ada di sekitarmu yang sering kamu makan? Nasi. Nah, itu yang nasi, roti, terus jagung, ada kentang, ada gandum, ada ubi. Tapi yang sering kita gunakan untuk makanan utama apa? Nasi. Sekarang Bu Aulia tanya, apa saja zat makanan yang berpengaruh besar pada tubuh kita? Jadi yang makronutrien tadi apa saja?
karbohidrat, protein, dan lemak. Betul? Karbohidrat, protein, dan lemak, betul? Betul. Apa saja yang harus kita lakukan agar mendapatkan gizi yang seimbang? Minum air putih bisa, makan yang teratur. Terus, bahan makanan apa saja yang dapat kalian temukan di sekitar kita? Nasi, roti, sayur, apa lagi? Gini aja lima anak, yuk. Siapa yang mau maju? Yuk, Aisyah dulu. Kamu pilih, nanti ini ada beberapa bahan makanan. Kamu mana kayak karbohidrat? Betul? Yuk lanjut, protein. Ayo, ada waktunya. Ini ada video tentang, silahkan kalian simak mengenai isi piringku. Perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Gizi seimbang itu Makanan gizi seimbang tadi cukup dengan makan saja enggak? Tidak, bisa dengan apa lagi? Olahraga, terus cuci tangan sebelum makan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, kita lanjutkan ya. Nah, silahkan kalian berkelompok sesuai dengan yang sudah dibagi kemarin. Sudah? Sudah. Ada 4 kelompok ya, yang terdiri dari 5 orang. Nah, Jadi ini nanti Bu Aulia berperan sebagai penjaga stand makanan dari ya, makanan khas. Nanti kalian berkelompok perwakilan 1 atau 2 orang mengambil 2 kartu. Nanti Bu Aulia akan kasih kalian yang KTP ya. Nanti ditempel di sini. Terus dianalisis dan diisi. Silakan perwakilan kelompok bisa memilih makanan khas. Silakan dulu. Ini yang berat tadi yang pakai ini. Oke, yang mau dipresentasikan pakai yang biasa, yang tiga nanti kita pilih. Kamu coba. Udah setuju sama mulai. Kamu setuju. sudah ya? Waktunya sudah habis? Sudah selesai? Sudah? Sudah ya? Dan sebelum kita presentasi, kita nyanyi dulu. Pernah nyanyi menanam jagung? Pernah ya? Pernah ya, coba kita nyanyikan lagu pola hidup sehat. 1, 2, 3. Pilih makan gizi seimbang, mengandung lemak, protein, serat, dan karbohidrat, juga vitamin. Tubuh pun kuat, otak pun cermat. Cuci tangan sebelum makan, olahraga, tidur teratur. Sudah dilaksanakan? Sudah. Nah, sekarang
Gede ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang zat gizi pada makanan daerah. Kami memilih makanan daerah khas Kudus yaitu soto kerbau. Soto kerbau adalah makanan khas Kudus Jawa Tengah yang disajikan dengan irisan daging kerbau. Makanan ini mengandung karbohidrat dari daging kerbau, Vitamin K bermanfaat untuk membantu pembukuan darah dan kesehatan tulang. Sekian presentasi hasil diskusi kelompok. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk uang untuk yang sudah maju presentasi ke depan. Yuk, tepuk uang. Kasih W. Kemudian presentasi yang kedua dari kelompok siapa? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3 sudah siap? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan zat gizi pada makanan daerah. Kami memilih makanan daerah khas Kudus yaitu lempak tanjung. Tanjung adalah makanan khas Kudus yang terdiri dari lontong, sayur gori, dan sayur lodeh tahu. Sekian presentasi hasil dari diskusi kami. Terima kasih atas semua perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan bisa duduk bawah dulu. Nah, sekarang Bu Aulia beri penguatan terlebih dahulu. Kalian tadi mempresentasikan tentang apa? Zat gizi pada makanan daerah. Daerah mana tadi? Kudus. Kelompok 1 tadi menyajikan makanan apa? Soto kerbau. Bahan utamanya apa tadi? Nasi, daging kerbau, dan tauge. Nasi mengandung karbohidrat. Tadi katanya siapa? Daging mengandung karbohidrat pertama kali. Betul apa salah? Salah. Gak apa-apa, namanya juga belajar. Kalau salah masih bisa dibetulkan. Kalau nasi yang betul mengandung apa? Karbohidrat. Kalau dari kelompok 2 tadi karbohidratnya berasal dari apa? Nasi juga. Kelompok 3 tadi karbohidratnya berasal dari apa? Nasi. Kemudian kelompok 1 tadi soto kerbau. Daging kerbau mengandung protein. Betul apa salah? Betul. Kemudian tauge. Tauge itu berasal dari apa sih? Kacang hijau. Mengandung apa? Vitamin. Betul? Sudah paham semua? Kalau kelompok 4 tadi mendapatkan apa? Makanan apa? Garang asem. Pernah makan garang asem? Makan bahan utamanya apa? Ayam. Mengandung apa ayam?
Sudah ya, sudah paham semua ya? Ada yang mau ditanyakan? Iya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Asesmen. Silahkan kalian mengerjakan secara individu. Kalau tadi berkelompok, sekarang dikerjakan sendiri, ya, sebisanya. Tadi kan kalian sudah belajar. Untuk biar Bu Aulia tahu kamu udah paham atau belum, silahkan ini dikerjakan. Ya, 2 menit lagi ya. Ya, sudah selesai. Yang sudah selesai silakan boleh dikumpulkan. Sudah ya? Ya, yang sudah boleh dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan. Tamunya sudah selesai ya? Yuk, silakan dikumpulkan. Naik sini ya. Ini semuanya alat tulisnya ditaruh di meja dulu. Semuanya perhatikan ya Mbak Aulia. Yuk, tepuk fokus. Fokus. Oke ya, fokus ya. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini, kalian sudah mempelajari tentang apa? Zat bergizi. Sudahkah kalian makan makanan yang bergizi? Sudah. Nah, coba dari hasil teman kalian kita analisis satu-satu. Yang pertama tadi soal yang pertama yaitu, nah, ada 3 menu makanan. Mana yang dipilih? Yang menu pertama. Ada nasi mengandung apa? Karbohidrat. Sayur bayam mengandung serat. Tempe mengandung protein. Ikan bandeng mengandung protein apa? Bedanya protein tempe sama bandeng apa? Tempe. Nah, berarti ikan bandeng hewani. Pepaya mengandung apa? Ada yang menjawab serat, ada yang menjawab vitamin. Yang betul mana? Betul semua. Nah, jadi gini ya, nggak harus satu bahan makanan itu kandungannya cuma satu. Seperti contohnya tadi pepaya. Pepaya itu selain mengandung serat juga mengandung vitamin. Sama daging itu selain mengandung protein, dia juga mengandung lemak. Cuma kenapa kok yang ditulis protein? Karena kandungan proteinnya lebih besar. Di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Aisyah mau tanya? Tidak. Coba semua? Sudah ya? Nah, sekarang coba nanti kalian boleh kasih sticky note satu-satu. Nanti kalian tulis yang kamu pelajari hari ini apa, yang baru kamu pelajari. Terus yang kamu sukai dari kegiatan seharian ini tadi apa, dan yang ketiga
tulis yang belum kamu pahami. Kalau sudah, langsung ditempelkan ke papan refleksi. Langsung dituliskan ke sini. Terus lagi, tambahi emoticon yang sedang kamu rasakan pada pembelajaran ini. Boleh. Ada 3. Ini artinya berarti kamu paham. Yang ini berarti artinya kamu masih bingung. Yang ini kamu artinya tidak menikmati pembelajaran pada itu. Ya? Ini satu emoticon sama tulis refleksinya. Yang sudah boleh langsung ditempel. Atau menyanyi bisa, diskusi bisa. Sudah? Yuk silahkan duduk di tempatnya masing-masing. Nah, kesimpulan pada hari ini, refleksinya bagaimana perasaanmu pada pembelajaran hari ini? Senang. Kenapa kok senang? Seru. Sudah pernah belum diajari tentang pelajaran yang berhubungan dengan kebudayaan? Sudah. Pada materi apa, ingat nggak? Apa? T5. Oh, T5. Nah, sekarang oh iya, ini lihat, kalian kan sudah pelajari tentang ini. Ada nggak hubungannya sama pembelajaran yang sudah kamu pelajari hari ini? Ada. Apa hubungannya? Apakah lambung saja? Tidak. Semua organ pencernaan ini berperan dalam mencerna makanan. Dari lambung menuju ke usus halus. Dari usus halus ini terjadi proses penyerapan. Makanan bergizi yang kamu makan itu bisa sampai ke seluruh tubuh, itu diserap oleh usus halus. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah paham semua? Sudah. Nah, jadi kita harus makan makanan yang bergizi. Jangan hanya sekedar kenyang, jangan hanya sekedar enak, tetapi yang kita makan harus makan makanan yang bergizi. Kenapa? Karena apalagi kalian ini masih anak-anak dalam masa pertumbuhan. Ketika masa pertumbuhan itu harus perlu banyak nutrisi. Pola makannya diatur. Jangan sampai makan cuma sehari sekali. Normalnya kita makan sehari 3 kali. Terutama sarapan. Jangan sampai meninggalkan sarapan. Apalagi kalian sekolah, kalian belajar itu butuh berpikir nih, keadaannya lapar bisa fokus gak? Sudah enak, lagi bergizi, jangan lupa bersyukur dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kamu makan itu juga sebagai wujud syukurmu menjaga kesehatan. Karena apa? Ketika di luar sana ada orang yang bingung bagaimana caranya makan, kamu di rumah sudah enak, mau makan apa ya? Sudah ada tersedia, tinggal milih. Bingung mau makan yang mana? Tapi kalau di luar ada yang bingung tidak bisa makan. Besok aku makan apa ya? Nggak punya uang. Makanya kita harus bersyukur. Sudah? Kalau sudah, doa akhiri dulu dengan kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil
Assalamualaikum warahmatullahi